tadi mama cariin, ternyata kamu di sini. Mau ngapain di sini? Mau susu. Nih susu. Aci. Ayo keluar. Main sih di sini. Yuk. Pertumbuhan anak merupakan momen yang paling dinantikan oleh para orang tua. Tetapi tumbuh kembang anak memang sulit ditebak. Tidak akan sama seperti anak-anak yang lain. Salah satu contohnya keterlambatan pertumbuhan anak yaitu anak mengalami keterlambatan dalam bicara atau sering disebut dengan speech delay. Adalah suatu kondisi di mana anak mengalami keterlambatan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Contohnya, ketika anak sudah bisa menyampaikan isi pikirannya, namun ucapannya masih sulit dipahami seperti masih menggunakan bahasanya sendiri, yaitu bahasa bayi yang mungkin hanya dipahami oleh dia sendiri atau orang terdekatnya saja. Nah, tanda-tanda anak mengalami speech delay adalah yang pertama, lebih menunjukkan gestur tubuh saat menjawab pertanyaan. Nah, ada lihat HP mama nggak? Yang kedua, tidak bereaksi saat dipanggil. Nak, di mana sih kamu, Nak? Aduh, kalau mama manggil tuh dijawab dong. Pengen kamu, yuk. Mama. Yang ketiga, tidak dapat mengikuti arahan atau petunjuk sederhana. Nah, tolong ambil mama tisu dong, Nak. Aduh, tisu Nak, bukan susu. Yang keempat, kesulitan atau belum bisa merangkai 2 hingga 3 kata. Mama, itu. Oh itu? Itu, Oh, kamu mau ini ya? Boleh. Ini kan yang kamu mau. Yang kelima, tidak bisa meniru suara. Sekarang kita belajar suara-suara binatang. Yuk, Nak. Mama contohin ya. Contohnya suara kucing. Meow, meow. Gitu. Coba contohin. Itu suara sapi, Nak. Meow, meow. Gitu. Bunda tidak perlu khawatir dengan hal ini jika si kecil menunjukkan tanda-tanda tersebut. Karena tumbuh kembang seorang anak tidak akan selalu sama dengan yang lainnya. Hal yang harus Bunda lakukan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter anak terlebih dahulu untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Apabila anak didiagnosa mengalami speech delay, dokter akan menyarankan penanganan yang sesuai dengan kondisinya, termasuk terapi bicara. Efek jangka panjang dari speech delay ini adalah yang pertama, anak mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua, sulit mendapatkan teman maupun rekan kerja. Yang ketiga, kurang bersosialisasi. Keempat, meningkatkan kecemasan. Kelima, kesulitan dalam karir. Keenam, kesulitan berbicara hingga dewasa. Nah, bagaimana sih cara melatih si kecil agar lancar berbicara? Yang pertama, sesering mungkin ajak si kecil mengobrol sejak baru lahir. Semoga kamu jadi anak yang baik di kemudian hari. Sekarang kamu mau apa? Mau nenen ya? Bayi baru lahir yang berusia di bawah 6 bulan sebenarnya sudah bisa memahami apa yang Bunda sering ucapkan padanya. Kemudian ketika si kecil mulai memasuki usia 6 bulan, Bunda mungkin akan sering mendengarnya mengoceh. Namun bukan berarti dengan mengoceh, bayi bisa dikatakan sudah pandai dalam bicara ya Bun. Sebab di usia awal ini ucapan si kecil belum memiliki makna dan dia juga belum mengerti apa yang ia ucapkan. Yang kedua, bacakan buku cerita setiap malam sebelum tidur. Nah, sekarang kita mau baca buku cerita ya. Nah, ini mama. Iya. Ini papa. Bukan. Ini mantan mama. Jadi mama itu kenal sama dia di tepi sawah.
Orangnya ganteng, baik pula, nggak pelit kayak ayah kamu. Nah, ini di skip aja ya Bun, bercerita sih, tapi jangan cerita percintaan ya Bun. Bercerita dengan menggunakan buku-buku dongeng yang dilengkapi gambar-gambar menarik merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi speech delay pada anak. Selain bisa meningkatkan daya imajinasi dan menambah kosakata pada si kecil, bercerita atau dongeng juga bisa menambah waktu bersama antara anak dan orang tua. Yang ketiga, ajak si kecil untuk bernyanyi bersama. Karaokean yuk, Nak. Lagu apa, Ma? Lagu dangdut dong, Nak. Musik! Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu, jangan curhat denganku, no komen aku. Gak salah sih mengajaknya bernyanyi, tapi hindari lagu dewasa ya Bun. Bernyanyi merupakan salah satu kegiatan menyenangkan untuk si kecil. Ciptakan suasana menyanyi sesantai mungkin. Berikan lagu anak-anak yang memiliki kata-kata sederhana dan nada sederhana. Lakukan nyanyian dengan memberikan sedikit gerakan tarian agar anak merasa tertarik. Yang keempat adalah lakukan diskusi kecil yang sederhana. Jadi begini Nak, perusahaan kita tuh sedang mengalami krisis global akibat dari perdebatan kalau bumi itu sebenarnya bulat atau datar. Jadi yang benar bulat atau datar. Ajak anak berdiskusi mengenai hal-hal yang menarik bagi mereka. Misalnya membahas tentang kartun kesukaan atau kegiatan yang telah ia lalui selama satu hari. Gunakan kalimat-kalimat sederhana yang mudah dimengerti anak sehingga anak tidak kesulitan untuk menjawab semua pertanyaan yang Bunda berikan. Yang kelima, batasi anak bermain gadget. Memang cukup sulit jika kita sedang berada di era teknologi seperti sekarang ini. Udah Nak, jangan main HP terus, nanti matamu rusak loh. Dengerin Mama nggak? Kalau Mama ngomong tuh dijawab. Udah jangan main HP terus, kamu tuh bandel banget sih jadi anak. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak bisa menurunkan kemampuan bicaranya. Karena anak hanya fokus dan asik dengan gadgetnya sendiri, sehingga tidak akan menghiraukan orang yang ada di sekitarnya. Peran orang tua dan faktor lingkungan sangat berperan dalam tumbuh kembang anak. Sehingga diharapkan agar para orang tua memiliki waktu luang yang cukup untuk melatih dan mengajak anak dalam bicara. Dengan begitu, si kecil akan berlatih untuk bisa mengucapkan maupun memahami setiap kosakata yang orang tua ajarkan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya speech delay pada anak. Untuk faktor lingkungan juga sangat berperan dalam perkembangan kemampuan anak berbicara. Apabila si kecil berada pada lingkungan yang aktif, mengajak dia untuk berpartisipasi dalam setiap obrolan, maka si kecil akan cenderung cepat memiliki kemampuan berbicara dengan lancar karena sudah terbiasa untuk melakukan itu. Sehingga Anda hanya perlu mengajarkan si kecil untuk berbicara yang sopan, baik, dan benar. Jangan terlalu sering mengajak si kecil berbicara bahasa bayi agar tidak menjadi kebiasaan dan pada akhirnya yang dimengerti dengan bahasa tersebut hanya orang-orang sekitarnya saja. Ini dapat berdampak buruk di lingkungan sosial si kecil nanti dan dapat menyebabkan si kecil menjadi tidak percaya diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe konten ini apabila konten ini bermanfaat bagi kalian. Bye-bye. Nggak ada. Ini di HP Mama. Itu kertas, Mama. Iya ya. Kayaknya kamu harus langsung belajar sama kucingnya deh. Udah sampai sana? No comment. Itu sih derita lo. Masa bodoh gak mau tahu. Apa sih lagi? Udah segitu aja.